Shalom, selamat sore kaum perempuan GKP Sadam. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sukacita di dalam kasih dan perlindungan dari Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan singkat untuk kaum perempuan. Namun sebelumnya, mari kita awali renungan pada sore hari ini dengan menaikkan doa pembukaan dan doa syukur. Mari kita berdoa. Selamat sore Allah Bapa, selamat sore Tuhan Yesus Kristus, dan selamat sore Roh Kudus. Bahana syukur tak henti-hentinya kami naikkan kehadirat-Mu atas kasih-Mu kepada kami semua, khususnya kami selaku kaum perempuan GKP Jemaat Sadam. Kami bersyukur Bapa atas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami dari pagi, sore, hingga saat ini Tuhan. Tuhan perkenankan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Kami mensyukurinya Tuhan. Kami mensyukuri kesempatan ini Tuhan untuk kami bersama-sama kaum perempuan GKP Jemaat Sadam membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampunilah dosa kami Bapa, kuduskanlah kami, layakkan kami Tuhan untuk kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, kiranya firman ini boleh hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan bagi kami semua yang telah membuka hati kami, kiranya Tuhan boleh materaikan firman ini di dalam loh hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan pembacaan dan perenungan firman pada sore hari ini. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini didasari oleh pembacaan dari kitab Roma pasal 16 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Judul perikop peringatan. Saya mulai dari ayat yang ke-17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan pada sore hari ini. Berbahagialah kita semua yang senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan dan berusaha untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan diajak untuk merenungkan renungan yang tidak jauh dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,
Sebelum saya melanjutkan renungannya, maka izinkanlah saya bertanya sedikit kepada kaum perempuan dimanapun berada. Ibu-ibu dan kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, tentunya di pagi hari ini, tadi pagi, kaum perempuan di KP Sadang sudah pagi-pagi bangun dan sudah ke dapur ya. Masak apa hari ini ibu-ibu? Tentunya ibu-ibu semuanya dan kaum perempuan sudah menyiapkan hidangan yang sesuai selera keluarga masing-masing. Hidangan yang disiapkan dengan penuh cinta ya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyiapkan hidangan di dapur, tentunya kita menggunakan berbagai alat yang ada di dapur kita ya ibu-ibu ya. Ada pisau, ada talenan, ada mungkin mangkuk, piring, baskom, atau mungkin magicom untuk menanak nasi, wajan, kompor, ya, dan sebagainya. Saya yakin alat-alat di dapur ibu-ibu lengkap. Berbagai macam alat pasti ada sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Nah, pertanyaan yang kedua, ibu-ibu, kira-kira peralatan apa yang menjadi favorit ibu yang ada di dapur? Tentunya masing-masing pribadi mempunyai alat favorit masing-masing. Ya, mungkin nanti bisa dijawab sendiri ya ibu-ibu ya. Alat favorit apa yang ada di dapur kita? Mungkin ibu A menjawab, wah, saya paling suka dengan oven saya. Mungkin ibu B menjawab, saya paling suka dengan wajan saya atau dengan teflon saya. Dan ibu C menjawab yang lain lagi. Masing-masing mempunyai alat yang menjadi kesayangannya. Namun ibu-ibu, sekarang kalau kita mempunyai alat favorit di dapur kita, pasti kita juga tahu kegunaannya. Semua alat yang ada di dapur kita mempunyai fungsi, mempunyai kegunaan. Nah, sekarang kalau kita boleh mendengarkan, belajar dari satu pepatah, ada pepatah yang mengatakan demikian ibu-ibu. Sesuatu yang kita gunakan dengan baik, dengan niat baik, dengan tujuan baik, pastilah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Namun, apabila suatu alat, bahkan alat yang baik sekalipun, apabila kita gunakan untuk sesuatu niat yang jahat atau niat yang kurang baik, maka hasilnya pun akan menjadi tidak baik. Tentunya semua saudari-saudariku di sini sudah mengetahui dengan baik pepatah tersebut ya. Sebagai contoh, kita ambil satu peralatan saja ya ibu-ibu ya. Ya, kita ambil contoh yang paling mudah. Setiap hari kita menggunakan pisau dapur. Pisaunya beraneka ragam. Mungkin ada yang punya satu set pisau dapur yang bagus. Ada juga yang punya hanya satu atau dua. Ada pisau yang kecil, ada pisau yang khusus untuk daging, ada pisau yang khusus untuk buah dan sebagainya. Pisau tersebut biasanya secara rutin pasti kita cuci, kita asah supaya tajam. Nah, setiap hari bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita di dapur. Pisau yang sudah terawat rapi tersebut
bisa bermanfaat untuk masakan kita. Untuk memotong sayur-sayuran, untuk memotong buah-buahan, untuk memotong bumbu yang kita siapkan. Semua yang kita lakukan dengan pisau dengan tujuan yang baik. Kita lakukan dengan niat yang baik, dengan ketulusan, dengan penuh cinta, dan akhirnya pun masakan yang enak, masakan yang lezat bisa terhidangkan oleh jasa dari pisau tersebut. Nah, sekarang ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau sebaliknya, misalnya kita bayangkan yang rada-rada ekstrim ya ibu-ibu, kita suka nonton film-film yang mungkin agak-agak ekstrim. Apabila sebatang pisau dipegang oleh, maaf ya, seorang pembunuh misalnya, atau seorang yang kurang baik, atau pribadi yang sedang emosi, atau mungkin figur yang sedang kalap. Nah, pisau tersebut mungkin akan menjadi sangat berbahaya. Pisau tersebut mungkin akan bisa menjadi senjata yang mematikan. Nah, itu contoh dari pisau. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, alat yang bisa kita gunakan dengan baik, pastilah akan baik hasilnya. Dan alat yang sama yang kita gunakan dengan kurang baik juga pasti akan menghasilkan atau menyebabkan hal-hal yang membahayakan atau kurang baik bagi kita maupun bagi semua orang. Nah, cerita yang sederhana ini yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari ini juga tidak jauh beda dari firman yang kita baca bersama tadi. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, renungan pada sore hari ini menceritakan cerita atau kisah yang diambil dari kisah pelayanan Rasul Paulus di jemaat di Roma. Pada saat itu, jemaat di Roma sedang mengalami krisis atau sedang mengalami hal-hal yang kelihatannya sudah cenderung kepada hal-hal yang kurang baik, cenderung menuju kepada suatu perpecahan atau hubungan-hubungan yang kurang harmonis. Nah, disinilah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan peringatan. Rasul Paulus menyampaikan nasihat kepada jemaat di Roma agar setiap pribadi yang ada di sana, setiap jemaat yang di sana untuk tidak tergoda kepada hal-hal yang kiranya bisa memicu adanya perpecahan di antara jemaat itu sendiri. Mungkin dari perkataan, dari perbuatan, dari tingkah laku, ataupun hubungan satu sama lain yang tidak harmonis ini, semuanya bisa mengakibatkan hal yang kurang baik. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, nasihat Rasul Paulus ini tidak hanya untuk jemaat yang ada di kota Roma tersebut. Nasihat ini pula berlaku untuk kita semua. Pada perikop ini, kita juga boleh menerima nasihat yang sama. Apabila jemaat di Roma pada saat itu, kadang mereka suka mendengarkan pengajaran-pengajaran yang kurang baik, mendengarkan informasi-informasi yang mungkin kalau pada saat ini dengan istilah hoax atau informasi yang kurang valid atau informasi yang belum tentu kebenarannya. Kalau kita menerima begitu saja cerita-cerita orang, cerita teman-teman kita yang menceritakan mungkin si A, si B seperti ini, seperti itu, yang menceritakan gosip-gosip,
yang menceritakan hal-hal yang belum tentu teruji kebenarannya. Nah, hal ini sangatlah menjadi sesuatu yang harus kita waspadai. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua bahwa hal-hal tersebut hendaknya kita saring terlebih dahulu. Apapun informasi yang kita terima, apalagi sekarang ya ibu-ibu ya, informasi tidak hanya berupa lisan saja. Informasi bisa kita dengar dari lisan, dari tulisan, dari handphone kita, dari chatting-chatting yang ada, dari media sosial yang ada, dari cerita-cerita yang ada, dari manapun. Berbagai macam media sekarang sudah lengkap, bisa menyampaikan informasi dengan hitungan detik saja. Kalau ada gosip misalnya di gereja, mungkin dalam hitungan detik semuanya bisa tersebar kemana-mana. Kalau ada cerita mengenai tetangga kita, dalam hitungan detik cerita tersebut mungkin sudah terdengar, mencapai beberapa rumah atau bahkan hampir se-RT tahu semua. Atau bisa juga grup-grup yang ada di handphone kita, semuanya bisa share, dan share. Semuanya dengan begitu cepat informasi nyampe. Baik informasi yang kita terima maupun informasi yang kita berikan. Nah, ini ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kemajuan zaman yang sudah begitu hebatnya, kiranya kita juga perlu waspadai. Informasi yang ada, baik yang kita share, yang kita teruskan, atau yang kita forward ke teman kita, ke grup kita, ya kita harus saring-saring dulu, benar nggak ya informasi ini? Ataupun informasi yang kita terima, ini juga harus kita filter dulu. Nah, hal ini sama dengan tadi ilustrasi dari sebuah pisau. Apabila kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mendengarkan peringatan yang baik untuk kita lebih bijaksana, tentunya kita juga boleh menyaring mana yang layak kita sampaikan, mana yang mungkin tidak layak kita sampaikan, mana hal-hal yang mungkin cukup kita simpan saja, atau mana hal-hal yang bisa menjadi konsumsi publik secara umum. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-19 bagian C, saya akan bacakan untuk kita semua. Saya bacakan kembali ya ibu-ibu ya. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Inilah peringatan atau nasihat dari Rasul Paulus, yang tentunya firman ini juga sumbernya dari Allah sendiri. Melalui Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita semua, supaya kita belajar untuk bijaksana terhadap apa-apa yang baik, dan kita juga belajar untuk bersih terhadap apa-apa yang jahat. Kita sebagai kaum perempuan, kita juga sebagai seorang istri yang tentunya mendampingi suami kita, menjaga nama baik suami kita, menjaga nama baik keluarga kita. Dan kita juga sebagai seorang ibu yang tentunya kita juga boleh dan harus dan wajib ya untuk kita belajar memberi teladan untuk anak-anak kita. Kita diajak untuk kita belajar bijaksana dalam bersikap, supaya di dalam kita menerima
di dalam kita mengolah, dan di dalam kita menyebarkan apapun yang kita dengar. Sehingga hal-hal, semua informasi, semua berita, semua cerita-cerita yang kita nanti sampaikan tentunya tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak enak. Tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Tidak akan menimbulkan atau paling tidak meminimalisasi, mengurangi hal-hal yang akan menyebabkan mungkin permusuhan dengan teman, kemudian clash atau pertengkaran dengan suami kita, atau mungkin beda hal-hal dalam pendapat dengan anak-anak kita, atau mungkin yang menimbulkan hal-hal yang tidak enak untuk orang tua kita, untuk kakak adik kita, untuk mertua kita, untuk keluarga besar kita, untuk teman gereja, teman pelayanan, teman kerja, dan juga untuk tetangga kanan kiri kita, masyarakat di sekitar kita, dan dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Kita yakin dan percaya kalau kita masih mau mendengarkan apa yang Tuhan peringatkan kepada kita, tentunya kita boleh semakin dibentuk dan dibentuk. Ibu-ibu dan saudari-saudari dimanapun berada, mari kita boleh merendahkan hati kita. Kita boleh membuka pikiran dan hati kita untuk kita menerima nasihat Tuhan ini. Tuhan Allah adalah Allah yang maha baik, Allah yang mau mendidik kita semakin hari semakin baik. Didikan itu mungkin kita rasakan tidak enak. Didikan itu mungkin kita rasakan keras. Didikan Tuhan mungkin kita rasakan seperti kita tiap hari dikejar-kejar, atau tiap hari kita diingatkan dan diingatkan terus. Sepertinya kita tidak bebas melakukan apapun sesuai kehendak hati kita, keinginan daging kita, keinginan manusiawi kita. Namun, percayalah, didikan Tuhan adalah yang terbaik untuk hidup kita. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita, pribadi kita, bagikan bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Kita pun siap dididik menurut peringatan Tuhan. Kiranya apa yang diingatkan firman Tuhan pada sore hari ini boleh menjadi perenungan bagi kita semua, supaya kita semakin introspeksi terhadap diri kita. Kita belajar untuk mengurangi yang negatif-negatif dari diri kita, dan kita diajak untuk belajar lebih bijak dalam kita melakukan apapun, dalam kita menerima apapun yang kita terima. Segala macam informasi, segala macam hal yang boleh kita dengar, boleh kita olah terlebih dahulu, dan kita juga bijaksana untuk menyampaikannya kepada siapapun. Dan pada akhirnya, apa yang boleh kita lakukan kiranya bukan untuk kemegahan kita, bukan untuk puji-pujian bagi diri kita, tapi biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan pada sore hari ini. Dan apabila dari kita semua ada yang berkerinduan untuk menyampaikan persembahan syukur, persembahan syukur dapat disampaikan pada hari Minggu melalui kotak persembahan. Ibu-ibu bisa menyampaikannya melalui amplop yang bertuliskan persembahan untuk KPP. Demikianlah persembahan yang mungkin bisa disampaikan pada hari Minggu. Dan selanjutnya mari
kita naikkan doa syafaat dan doa penutup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk kami mengucap syukur karena dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan telah hadir untuk memimpin kami, memimpin perenungan kami, pembacaan firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya boleh menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami semakin dikuatkan, kami semakin diberikan pencerahan, kami semakin diubahkan, sehingga hari lepas hari kami boleh diajak untuk supaya lebih bijaksana dalam tutur kata, di dalam pikiran, di dalam setiap tingkah laku yang boleh kami lakukan. Sehingga semua hal yang boleh kami terima, kami boleh mengolah informasi tersebut, kami boleh menyampaikannya juga dengan bijaksana, sehingga hal tersebut boleh mengakibatkan suatu kebaikan. Hal tersebut boleh menimbulkan berkat. Hal tersebut juga Tuhan tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada sore hari ini. Dan pada saat ini pun kami juga boleh berdoa untuk gereja kami. Kami serahkan GKP Jemaat Sadang. Kami serahkan semua pelayanan yang ada di dalamnya. Kami serahkan Bapak Pendeta Andris beserta keluarga. Kami serahkan Bapak Ibu Penatua beserta keluarga. Kami serahkan Komisi Wanita. Kami serahkan semua program yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan boleh berikan hal yang terbaik. Kami juga serahkan untuk semua komisi dan tim yang ada dan seluruh jemaat-Mu sektor 1, 2, dan 3. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh berkati GKP Jemaat Sadang. Tuhan boleh berikan kami kekuatan. Tuhan boleh berikan kami perlindungan. Bahkan di masa kekeringan, di masa pandemi sekalipun, berkat-berkat Tuhan selalu mengalir. Terima kasih Bapa atas kasih Tuhan kepada kami. Dan Tuhan, kami juga boleh berdoa untuk orang tua kami dimanapun berada. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa ada untuk mereka, sehingga orang tua kami ini boleh senantiasa merasakan sukacita dan kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk sanak saudara kami. Kami serahkan untuk semua kaum ibu, semua kaum perempuan, dan saudari-saudari kekasih kami dimanapun berada. Kiranya apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan boleh berikan solusi yang terbaik. Kami serahkan Tuhan untuk yang sakit, kiranya Tuhan boleh jamah dan sembuhkan. Kami serahkan untuk mereka yang sedang dalam rencana untuk masa depannya, untuk keluarganya, untuk putra-putrinya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berikan yang terbaik. Kami serahkan juga untuk persembahan yang telah terhimpun. Kiranya Tuhan boleh kuduskan, Tuhan boleh berikan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi pelayanan-Mu. Tuhan cukupkan baik yang memberikan persembahan ini maupun yang mengelola untuk kehidupan berjemaah di GKP Jemaat Sadang. Tuhan berikan yang terbaik. Kami serahkan Tuhan doa syafaat kami, doa yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan boleh sempurnakan di dalam doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.